Saya ingin membahas beberapa studi kasus dari brand-brand lain lagi. Saya akan mulai dengan brand yang sudah menjadi bagian dari keseharian kita, Gojek. Jika Nike dikenal dengan motivasi yang megah, Gojek memilih jalan yang sangat berbeda. Mereka berbicara seperti sahabat karib kita. Gojek adalah master dalam localized copywriting. Mereka tidak menggunakan bahasa formal yang kaku. Sebaliknya, mereka menggunakan istilah-istilah yang sedang tren, humor yang receh, dan sapaan yang sangat akrab. Salah satu kekuatan terbesar mereka adalah penggunaan mikrocopy pada notifikasi aplikasi. Alih-alih hanya menulis pesanan Anda sedang dikirim, mereka mungkin menulis, "Abang Gojek lagi meluncur bawa makanan favoritmu, siap-siap piring ya." Strategi ini menciptakan kedekatan emosional. Konsumen tidak merasa sedang berinteraksi dengan mesin, melainkan dengan manusia. Pelajaran untuk kita, dalam dunia digital, menjadi manusiawi dan relevan dengan budaya lokal audiens adalah kunci untuk memenangkan perhatian di tengah tumpukan notifikasi. Bergeser ke industri perjalanan, kita punya Traveloka. Perhatikan bagaimana mereka tidak hanya menjual tiket pesawat atau kamar hotel, tetapi mereka menjual solusi dan impian. Traveloka sangat lihai menggunakan teknik problem solution dalam copywriting mereka. Saat musim liburan atau saat tingkat stres pekerja kantoran meningkat, mereka akan muncul dengan narasi tentang self-healing atau pulang kampung. Mereka menggunakan kata-kata yang memicu emosi, seperti rindu masakan ibu atau butuh pelarian sejenak dari layar laptop. Selain itu, Traveloka menggunakan strategi scarcity atau kelangkaan dengan sangat halus. Tulisan seperti hanya sisa 2 kamar lagi atau diskon berakhir dalam 2 jam menciptakan urgensi yang mendorong audiens untuk segera melakukan transaksi tanpa merasa dipaksa. Ini adalah contoh hebat bagaimana copywriting bisa menggerakkan psikologi pembeli. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Netflix Indonesia mengelola media sosial mereka. Netflix tidak berperan sebagai saluran TV, mereka berperan sebagai teman nonton. Copywriting mereka di Twitter atau Instagram sangat cerdas karena mereka memanfaatkan pop culture dan meme. Mereka seringkali memancing interaksi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memicu debat seru di kolom komentar. Misalnya, saat sebuah serial populer rilis, mereka akan membuat caption yang seolah-olah mereka juga ikut menonton dan merasakan emosi yang sama dengan penonton. Teknik ini disebut engagement-driven copywriting. Tujuannya bukan langsung menjual langganan, melainkan membangun komunitas yang loyal. Ketika audiens merasa nyaman dan terhibur dengan konten suatu brand, mereka akan dengan senang hati membayar untuk layanan yang ditawarkan. Terakhir, saya akan membahas studi kasus dari brand Wardah. Sebagai pionir kosmetik halal di Indonesia, Wardah menggunakan strategi value-based copywriting. Mereka tidak hanya bicara tentang warna lipstik yang tahan lama atau bedak yang halus, tapi mereka bicara tentang kepercayaan diri dan kontribusi sosial. Melalui kampanye Beauty Moves You, Wardah memposisikan brand mereka sebagai pendukung perempuan yang aktif dan inspiratif. Copywriting mereka selalu menyisipkan pesan pemberdayaan. Mereka menghubungkan produk kecantikan dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Pelajaran penting di sini adalah, jika produk Anda memiliki nilai atau prinsip tertentu, jangan takut untuk menyuarakannya. Konsumen masa kini, terutama generasi Z dan milenial, lebih cenderung memilih brand yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Dari keempat brand ini, Gojek, Traveloka, Netflix, dan Wardah, kita bisa pelajari bahwa copywriting bukan sekadar merangkai kata-kata indah. Ini adalah soal memahami psikologi, membangun kedekatan, menciptakan urgensi, dan menyuarakan nilai. Jadi, mana strategi yang akan Anda coba untuk brand Anda hari ini?
Teruslah bereksperimen, karena di dunia digital, kata-kata Anda adalah jembatan terkuat menuju hati pelanggan.